Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Ibu Spita dengan NIM C1C023121. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yang ada di kelas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad-akad lainnya yang dibahas dalam akuntansi syariah. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai akad sarf. Pengertiannya yaitu akad sarf merupakan akad pertukaran mata uang, baik mata uang yang sejenis maupun berbeda jenis. Dalam praktik ekonomi modern, akad ini sering digunakan dalam transaksi valuta asing atau pertukaran uang antar negara. Akad sarf menjadi penting karena aktivitas perdagangan internasional dan perjalanan luar negeri membutuhkan proses pertukaran mata uang yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Karakteristiknya yaitu transaksi harus dilakukan secara tunai ataupun spot. Artinya, penyerahan kedua mata uang dilakukan secara langsung pada saat transaksi berlangsung. Yang kedua, tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan spekulasi karena dapat merugikan satu pihak lainnya. Yang ketiga, nilai tukar harus disepakati bersama agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Yang keempat, apabila mata uang yang ditukar sejenis, maka jumlah harus sama untuk menghindari riba fadl. Implementasinya yaitu yang pertama, digunakan dalam layanan penukaran valuta asing di bank syariah. Yang kedua yaitu digunakan pada transaksi ekspor dan juga impor barang di antar negara. Yang ketiga, digunakan dalam pembayaran pendidikan, perjalanan atau perdagangan internasional yang membutuhkan mata uang asing. Perlakuan akuntansinya yaitu transaksi dicatat berdasarkan kurs pada saat transaksi dilakukan. Selisih kurs yang terjadi diakui sebagai ketentuan atau kerugian perusahaan. Yang terakhir, pencatatan harus dilakukan secara transparan agar laporan keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu mengenai akad wadiah. Pengertiannya yaitu wadiah merupakan akad penitipan dana atau barang dari pemilik kepada pihak lain yang dipercaya untuk menjaga dan memelihara titipan tersebut dengan aman. Dalam praktik perbankan syariah, akad wadiah ini banyak digunakan karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyimpan dana tanpa unsur bunga. Karakteristik dari akad wadiah ini yang pertama, berdasarkan prinsip amanah dan saling percaya antara pemilik dana dan juga pihak penerima titipan. Yang kedua yaitu dapat diambil kapan saja saat keinginan pemiliknya. Yang ketiga, umumnya menggunakan konsep wadiah yad damana, yaitu pihak penerima titipan boleh memanfaatkan dana tetapi wajib menjamin pengembaliannya. Karakteristik yang terakhir yaitu tidak ada keuntungan yang diperjanjikan di awal akad. Implementasi akad wadiah ini yang pertama digunakan pada produk tabungan wadiah di bank syariah, yang kedua digunakan pada produk giro syariah yang memudahkan transaksi nasabah, banyak dipilih karena fleksibel dan juga aman bagi nasabah. Ketentuan dari akad wadiah ini yaitu yang pertama, bank boleh memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi. Yang kedua, bentuk tersebut tidak boleh dijanjikan sejak awal karena dapat menyerupai bunga. Yang terakhir, hubungan antara bank dan nasabah lebih bersifat penitipan daripada investasi. Perlakuan akuntansi pada akad wadiah ini yaitu dana titipan dicatat sebagai kewajiban bank karena sewaktu-waktu harus dikembalikan kepada nasabah. Yang kedua, bonus diberikan kepada nasabah dicatat sebagai beban operasional. Yang ketiga, pencatatan dilakukan secara terpisah agar lebih jelas dan juga transparan. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu mengenai akad wakalah. Pengertiannya yaitu, akad wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari suatu pihak kepada pihak lain untuk mewakili atau melakukan suatu pekerjaan tertentu atas nama pemberi kuasa. Akad ini memudahkan seseorang dalam menyelesaikan urusan yang tidak dapat dilakukan sendiri sehingga pihak lain dapat mewakili tugas tersebut secara sah. Pihak dalam wakalah ini yaitu ada dua. Yang pertama, mewakil atau pihak yang memberi kuasa. Yang kedua yaitu ada wakil, pihak yang menerima kuasa dan menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan. Implementasi dari akad wakalah ini yang pertama digunakan dalam layanan transfer dana antar bank, yang kedua digunakan untuk pembayaran tagihan listrik, air ataupun telepon, yang ketiga digunakan dalam pembeli barang atas nama nasabah, dan yang terakhir digunakan dalam pengurusan dokumen dan transaksi bisnis tertentu. Karakteristik dari akad wakalah ini yang pertama dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, tanggung jawab, dan dipercaya atau kepercayaan. Yang kedua yaitu tugas yang diberikan harus jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang ketiga, bank syariah dapat memperoleh ujrah atau fee jasa atas layanan yang telah diberikan. Perlakuan akuntansi pada akad wakalah ini yang pertama, fee jasa dicatat sebagai pendapatan bank. Yang kedua, dana yang dikelola atas nama nasabah dicatat secara terpisah sebagai dana amanah. Yang ketiga, seluruh transaksi harus dicatat secara jelas untuk menjaga transparansi.
Baiklah, langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai akad kafalah. Pengertian dari akad kafalah adalah akad penjaminan yang dilakukan oleh pihak penjamin terhadap kewajiban pihak lain, sehingga pihak yang dijamin memperoleh kepercayaan dari pihak ketiga. Yang kedua, dalam sistem akuntansi syariah, akad kafalah ini digunakan untuk memberikan rasa aman dalam berbagai transaksi bisnis dan juga pembiayaan. Tujuan dari akad kafalah ini yang pertama memberikan jaminan kepada kreditur bahwa kewajiban pihak yang dijamin akan dipenuhi. Yang kedua, membantu memperlancar kegiatan usaha dan juga perdagangan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan antara pihak dalam transaksi bisnis. Implementasi dari akad kafalah ini yang pertama yaitu digunakan dalam bank guarantee. Yang kedua, digunakan pada letter of credit atau LLC untuk perdagangan internasional. Yang ketiga, digunakan pada penjaminan pembiayaan proyek atau usaha tertentu. Karakteristik dari akad kafalah ini, yang pertama termasuk akad terbaru atau tolong-menolong, tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan aset yang dijaminkan. Yang ketiga, bank syariah dapat menerima ujrah sebagai imbalan jasa penjaminan. Perlakuan akuntansi pada akad kafalah ini yaitu fee jasa, penjaminan dicatat sebagai pendapatan bank. Yang kedua, kewajiban penjaminan dicatat sesuai tingkat risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga ataupun yang terakhir, pencatatan dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan kewajiban di masa depan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai Qorodul Hasan. Pengertian dari Qorodul Hasan ini merupakan pinjaman kebijakan yang diberikan tanpa bunga dan tanpa tambahan yang diperjanjikan kepada peminjam. Yang kedua, akad ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan lebih menekankan aspek sosial dibandingkan keuntungan. Karakteristik dari Qorodul Hasan ini, peminjam hanya mewajibkan mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang telah diterima. Yang kedua, tidak boleh ada tambahan atau keuntungan yang disyaratkan sejak awal akad. Yang ketiga, tambahan hanya boleh diberikan secara sukarela oleh peminjam sebagai bentuk terima kasih. Dan yang terakhir, mengandung nilai sosial, kemanusiaan, dan juga tolong-menolong. Tujuan dari Qorodul Hasan ini membantu masyarakat untuk yang mengalami kesulitan dalam perekonomian. Yang kedua, membantu usaha kecil atau masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber dana dari Qorodul Hasan ini yaitu ada 4. Yang pertama infak, yang kedua sedekah, yang ketiga hibah, dan yang terakhir dana sosial lainnya yang halal dan sesuai syariah. Ketentuan dari Qorodul Hasan ini, yang pertama, biaya administrasi diperbolehkan selama jumlahnya masih wajar dan tidak memberatkan peminjam. Yang kedua, dana Qorodul Hasan biasanya dikelola secara terpisah dari dana komersial sebagai lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu ada akad hiwalah. Hiwalah adalah akad pengembalian utang atau piutang dari suatu pihak kepada pihak lain yang bersedia menanggung dan menyelesaikan kewajiban tersebut. Akad ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan bertujuan mempermudah penyelesaian transaksi keuangan. Fungsi dari akad hiwalah ini membantu menyelesaikan kewajiban pembayaran utang dan lebih mudah. Yang kedua, membantu likuiditas pihak yang memiliki piutang agar dapat memperoleh dana yang lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dalam transaksi bisnis. Jenis hiwalah ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan objek, hawalah al-haq, yaitu pengembalian hak penagihan piutang kepada pihak lain. Yang kedua adalah hawalah ad-dain, yaitu pengembalian kewajiban utang kepada pihak lain. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan syarat, yaitu ada hawalah al-muqayyadah atau pengembalian bersyarat. Ada hawalah al-mutalaqah, yaitu pengembalian mutlak tanpa syarat tertentu. Berdasarkan karakteristiknya dilakukan berdasarkan rasa saling percaya antar pihak. Pihak yang menerima pengalihan dapat memperoleh ujrah atau fee jasa. Karakteristik yang terakhir yaitu besarnya ujrah harus ditentukan secara jelas di awal akad agar tidak terjadi keselisihan ataupun ketidakjelasan. Berdasarkan jenis berhiwalah berdasarkan perlakuan akuntansi itu ada 2. Ujrah atau fee dicatat sebagai pendapatan jasa. Pengalihan kewajiban atau piutang dicatat sebagai nilai transaksi yang disepakati. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai akad ran. Akad ran merupakan akad gadai syariah dengan menjadikan barang tertentu sebagai jaminan atas utang yang diterima oleh peminjam. Akad ini digunakan sebagai bentuk perlindungan bagi pemberi pinjaman agar memiliki jaminan apabila pihak peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Karakteristiknya yaitu barang dijadikan jaminan sampai kewajiban pembayaran selesai. Barang akan dikembalikan kepada pemilik apabila utang telah dilunasi.
Biaya pemilihan barang tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman agar tidak mengandung unsur riba. Barang jaminan tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan. Implementasinya yaitu digunakan dalam layanan pegadaian syariah, digunakan masyarakat untuk memperoleh dana cepat dengan menjaminkan barang berharga. Materi selanjutnya yaitu ada tajilisi, yaitu barang jaminan masih dapat digunakan oleh pemiliknya. Bukti kepembalian disimpan oleh pihak penerima gadai. Jika terjadi gagal bayar, penjualan barang harus dilakukan dengan izin pemilik. Tujuannya yaitu memberikan keamanan bagi pihak peminjam dan juga membantu masyarakat memperoleh pembiayaan secara cepat dan juga sesuai dengan aturan ataupun syariah. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai sumber hukum dari akad ini. Yang pertama itu pastinya dari Al-Quran, ada dalam Quran Surah Al-Imran ayat 37. Yang kedua yaitu ada dari Quran Surah Al-Yusuf ayat 72. Yang ketiga Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Dan yang keempat ada dari Surah Al-Baqarah ayat 283. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar hukum melaksanakan akad syariah dalam kegiatan muamalah dan menunjukkan bahwa Islam mengatur transaksi ekonomi secara jelas. Yang kedua yaitu ada hadis. Hadis ini berasal dari hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Daud, dan juga hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan ketentuan pelaksanaan akad, prinsip keadilan amanah, dan larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur riba maupun juga penipuan. Prinsip dari dasar muamalah ini, pada dasarnya seluruh transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip inilah yang menjadi dasar perkembangannya berbagai akad dalam ekonomi syariah modern. Baiklah, kita tiba saatnya untuk membacakan kesimpulan. Dalam ekonomi Islam terdapat berbagai jenis akad selain akad utama seperti murabahah dan mudharabah yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah. Setiap akad memiliki fungsi, mekanisme, ketentuan, dan perlakuan akuntansi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan penggunaannya. Akad seperti sarf, wadiah, wakalah, kafalah, quradul hasan, hiwalah, dan rahn memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan operasional lembaga keuangan syariah modern. Penetapan akad yang tepat dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, amanah, dan sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akad syariah sangat penting untuk meningkatkan kualitas praktik ekonomi dan akuntansi syariah di Indonesia. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.